Kita harus waspada, gengs. Kasus penyakit monkeypox melonjak di Indonesia. Sebenarnya apa sih penyakit monkeypox itu? Langsung aja kita bahas di Katakan Tutus. Jadi gengs, monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari keluarga Poxviridae, genus Otopoxvirus. Virus ini awalnya ditemukan pada monyet, gengs. Namun dapat menular ke manusia. Penularannya dapat terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh hewan yang terinfeksi atau melalui droplet pernafasan dari orang yang terinfeksi. Gejala monkeypox mirip dengan cacar, gengs, tetapi umumnya lebih ringan ya. Gejala awal yaitu seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Setelah beberapa hari, ruam kulit mulai muncul, yang kemudian berkembang menjadi lesi dan akhirnya mengelupas. Penyakit monkeypox atau cacar monyet telah menjadi isu kesehatan global yang mendapatkan perhatian serius dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Menyikapi perkembangan kasus monkeypox yang semakin meluas, Kemenkes mengungkapkan kasus monkeypox di Indonesia sebanyak 88 kasus selama 2022 sampai 2024, gengs. Di antaranya 74 kasus hingga 2023 dan 14 kasus di 2024. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur langkah-langkah kewaspadaan dan mencegah penyakit ini. Sebenarnya bagaimana penyakit monkeypox ini bisa masuk dan menyebar di Indonesia gitu? Mungkin banyak yang bertanya, monkeypox ini aslinya penyakit dari mana gitu kan? Jadi gengs, kasus pertama monkeypox di Indonesia itu terjadi pada tahun 2022 yang dialami oleh seorang laki-laki berumur 27 tahun. Setelah ditelusuri, pasien laki-laki tersebut memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri gitu, yakni ke Belanda, Swiss, Belgia, dan Prancis pada tanggal 22 Juli 2022 sampai kembali ke Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2022. Tanggal 11 Agustusnya, pasien mengalami gejala awal monkeypox. Setelah beberapa lama, tanggal 14 Agustus, pasien merasakan demam tinggi dan pembesaran kelenjar getah bening. Pada tanggal 16 Agustus 2022, tubuh pasien mulai muncul ruam bagian muka, telapak tangan, kaki, dan alat genital. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus, pasien berkonsultasi ke pihak medis dan melakukan perawatan di rumah sakit. Lalu pasien melakukan pengecekan dengan tes PCR dan menunjukkan hasil positif terkena virus monkeypox pada tanggal 19 Agustus. Dari kasus tersebut, Kemenkes langsung melakukan pengumuman masuknya virus monkeypox ke Indonesia. Dan hingga saat ini, penyakit monkeypox masih berada di Indonesia hingga tanggal 17 Agustus kemarin, guys, 2024 ya. Berdasarkan data terbaru Kemenkes, terkonfirmasi 88 kasus monkeypox atau cacar monyet di Indonesia selama tahun 2022 sampai 2024. Kasus ini meningkat pada bulan Oktober 2023. Namun, dari jumlah kasus ini terdapat 87 kasus yang sudah berhasil sembuh. Kasus ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Ya, ini 59 kasus di DKI Jakarta, kasus di Banten, 3 kasus di Jawa Timur, 3 kasus di Yogyakarta, dan 1 kasus di Kepulauan Riau. Monkeypox atau cacar monyet yang ada di Indonesia memiliki 2 jenis atau clade monkeypox. Yang pertama clade 1 dari Afrika Tengah, Congo Basin, dengan subclade 1A dan subclade 1B. Subclade 1A mempunyai angka CFR lebih tinggi dan dapat tertular melalui mode transmisi, dan subclade 1B mempunyai CFR 11%, dapat tertular melalui kontak seksual, guys. Kedua, clade 2 dari Afrika Barat dengan subclade 2A dan 2B. Kedua subclade mempunyai CFR 3,6% dan dapat tertular melalui kontak seksual. Dari total kasus monkeypox yang terkonfirmasi berasal dari Jakarta, rinciannya 1 kasus dari Jatinegara, Mampang 1 kasus, Kebayoran Lama 1 kasus, Setiabudi 2 kasus, Grogol, Petamburan 1 kasus, dan Kembangan 1 kasus.
Data yang sama menunjukkan bahwa seluruh pasien terkonfirmasi monkeypox adalah laki-laki usia produktif, gengs. Mayoritas atau sekitar 71% adalah laki-laki berusia 25 sampai 29 tahun. Sementara 29% diantaranya adalah laki-laki berusia 30 sampai 39 tahun. Dari hasil penelusuran diketahui 6% monkeypox juga merupakan orang dengan H1V dan memiliki orientasi biseksual. Nah, ini peringatan juga buat kalian kaum lagi bete ya. Jangan sampai karena kelakuan kalian cacar monyet ini menyebar di Indonesia semakin luas gitu kan. Ini yang paling bahaya gitu kan. Dan penularan monkeypox terjadi itu dari manusia ke manusia karena kontak langsung dengan cairan tubuh atau lesi kulit orang yang terinfeksi gitu. Baru aja COVID-19 hilang ya geng, sekarang muncul lagi virus yang meresahkan banget ya. Ya cukup meresahkan kalau menurut gue. Dan hal penting yang harus diketahui gengs, para ahli kesehatan hingga kini belum menemukan obat yang khusus untuk menangani cacar monyet ini. Penyakit ini biasanya sembuh dengan sendirinya ya dalam waktu 2-4 minggu gitu. Tergantung pada kondisi tubuh penderita. Ini udah kayak H1V ya. Namun, dengan pendekatan perawatan sportif dan tindakan pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko komplikasi dan penularan. CDC Amerika Serikat menyebutkan para ahli terus berusaha menjinakkan cacar monyet ini, antara lain dengan mengembangkan vaksin yang disebut Jynneos. Vaksin ini tercatat pernah mengatasi penyakit sejenis cacar lainnya pada 1980. Oke, sekarang gue akan bahas asal-usul cacar monyet ini atau monkeypox. Jadi guys, penyakit menular cacar monyet pertama kali ditemukan itu pada tahun 1958 di Republik Demokratik Kongo. Itu pada monyet penelitian. Selanjutnya, pada tahun 1970, cacar monyet baru ditemukan berjangkit pada manusia di Kongo dan Sudan. Penyakit ini menyebar melalui kontak manusia dengan hewan yang terinfeksi, seperti monyet, tupai, atau tikus. Sejak itu, cacar monyet telah muncul di beberapa negara Afrika, seperti Nigeria, Liberia, Sierra Leone, Kamerun, dan Republik Afrika Tengah. Pada 2023, terjadi wabah cacar monyet di Amerika Serikat. Saat itu, para ahli menduga hal itu disebabkan tikus Afrika yang diimpor sebagai hewan peliharaan. Tikus dipelihara. Memang kocak ya orang-orang Amerika. Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat, ada 1.472 kasus monkeypox yang dikonfirmasi di 33 negara per 10 Juni 2022. Negara yang terjangkit antara lain mulai dari Inggris Raya, Spanyol, Portugal, Jerman, Kanada, Prancis, Belanda, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Hong Kong, Hongaria, Malta, Meksiko, Maroko, Polandia, hingga Indonesia. Kementerian Kesehatan sendiri mencatat, di Indonesia sendiri kasus cacar monyet ditemukan pertama kali pada Agustus 2022 di Jakarta. Jadi pertama kali itu di Jakarta ya guys, pertama kali muncul penyakit cacar monyet ini di Indonesia. Penderita tersebut dikabarkan kini telah sembuh, sementara kasus lainnya masih dalam penanganan. Selain itu, Kemenkes segera melakukan vaksinasi. Vaksinasi awal untuk 500 orang, kelompok berisiko di Jakarta. Itu pada Oktober 2023 ya. Kemenkes menyiapkan 1.000 dosis dengan 2 dosis vaksin per orang secara bertahap ya. Vaksin diberikan 1 orang 2 dosis selang 4 minggu. Dari data yang ada, saat ini sebanyak 157 orang dari target 495 kelompok berisiko. Setelah disuntikan vaksinasi, pelaksanaan vaksinasi umumnya dilakukan di puskesmas kecamatan setiap hari dengan pemantauan gejala pada kontak erat kasus. Apabila penampakan gejala, segera dilakukan pemeriksaan. Ini untuk memutus mata rantai penularan. Setiap kasus positif langsung diisolasi di rumah sakit, walaupun kasusnya ringan ya. Jadi untuk vaksinasi prioritas ini terutama bagi kelompok LSL ya, lelaki atau homoseksual.
Penderita yang terjangkit cacar monyet ini semuanya adalah lelaki dengan orientasi penyuka sesama jenis sebanyak 12 orang. 86% seorang pria normal dan seorang pria dengan orientasi biseksual. Direktur Jenderal WHO Tedros memang pernah menyatakan sebanyak 98% kasus cacar monyet di dunia dialami oleh homoseksual. Namun, Tedros tetap mengingatkan penyakit tersebut bisa menginfeksi siapa saja. WHO merekomendasikan agar negara-negara mengambil tindakan untuk mengurangi risiko penularan ke kelompok rentan lainnya, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan mereka yang mengalami imunosupresi. Dan perlu diketahui, gengs, untuk meningkatkan kewaspadaan penularan monkeypox ini paling sering ditemukan akibat hubungan seksual berisiko. Ya itu, para kaum lagi bete ya. Staf teknis komunikasi transformasi kesehatan Kementerian Kesehatan Ngabila Salama menyebut hubungan seksual berisiko dengan berganti-ganti pasangan dan tidak menggunakan alat pengaman menjadi penyebab penularan monkeypox atau cacar monyet ini. Ngabila mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap waspada. Langkah pencegahan awal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungannya dengan 3M, memiliki masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta melakukan vaksinasi pada kelompok berisiko LSL dan kontak erat kasus positif yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan telah menemukan 5 suspek varian virus monkeypox atau cacar monyet di Indonesia. 5 suspek tersebut tersebar di 5 daerah berbeda, yaitu Bandung, Jawa Barat, Jakarta, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta. Dan misalkan teman-teman ya, ada yang merasa ada gejala nih, seperti cacar monyet nih kayaknya kan, itu teman-teman harus segera ya datang ke rumah sakit gitu. Dan Ketua Umum Himpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski, Hani Nilasari, menyatakan bahwa pasien yang terinfeksi virus cacar monyet tidak selalu harus menjalani perawatan di rumah sakit, tetapi dapat melakukan isolasi mandiri di rumah. Karena cacar monyet ini memang sebenarnya belum ada obatnya, gengs. Karena cacar monyet ini sembuh dengan sendirinya gitu. Namun, Hani menekankan bahwa kondisi tempat tinggal pasien perlu dievaluasi terlebih dahulu sebelum menentukan apakah isolasi mandiri atau isolasi terpusat. Dalam isolasi mandiri, penting untuk memastikan bahwa pasien tetap memiliki akses untuk berkomunikasi dengan pihak luar ya. Misalkan melalui telepon selama menjalani isolasi mandiri. Pasien juga perlu mengawasi sendiri apakah kondisi memburuk. Hani menambahkan bahwa tenaga medis akan tetap melakukan pemantauan harian. Hani juga menegaskan bahwa pasien yang melakukan isolasi mandiri harus memiliki akses ke fasilitas kesehatan untuk melaporkan kondisi kulit mereka. Dan pemerintah juga memperketat pengawasan perjalanan internasional untuk mencegah penyebaran monkeypox. Setelah mengadakan rapat dengan Presiden mengenai wabah cacar monyet atau monkeypox ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengumumkan pemerintah kini memperketat pengawasan terhadap perjalanan internasional. Indonesia akan meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali untuk mencegah masuknya penyakit cacar monyet atau monkeypox ke tanah air. Seusai menjadi narasumber dalam workshop Santri Digital Planner Indonesia 2024 di Pondok Pesantren Al-Ziyadah, Klender, Durensawit, Jakarta Timur Selatan, Selasa 27 Agustus 2024. Peningkatan pengawasan tersebut mencakup pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan fisik, dan pengisian kartu kewaspadaan kesehatan elektronik atau e-hak. Sandiaga menyatakan aplikasi e-hak yang diterapkan selama pandemi COVID-19 akan kembali digunakan. Hal ini penting terutama menjelang Forum Indonesia Afrika kedua yang akan diselenggarakan di Bali pada 1-3 September 2024.
Meskipun pengawasan diperketat, pemerintah menegaskan bahwa saat ini belum ada larangan atau pembatasan perjalanan internasional. Saat ini ada 11 kasus. WHO umumkan keadaan darurat kesehatan untuk penyakit cacar monyet. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari Rabu 14 Agustus 2024 menyatakan cacar monyet atau monkeypox sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat global. Status tersebut diumumkan WHO untuk kedua kalinya pada 2 tahun terakhir, menyusul merebaknya wabah infeksi virus ini yang kemudian menyebar ke negara-negara tetangga. Sebuah komite darurat bertemu sebelumnya pada hari Rabu untuk memberitahu Direktur Jenderal WHO Tedros tentang apakah wabah penyakit tersebut merupakan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional atau PHAIC. Jadi status PHAIC adalah tingkat kewaspadaan tertinggi WHO yang bertujuan untuk mempercepat penelitian, pendanaan, dan tindakan kesehatan masyarakat internasional serta kerjasama untuk mengatasi suatu penyakit. Monkeypox menyebar melalui kontak dekat. Biasanya gejalanya ringan, tetapi bisa berakibat fatal, gengs. Dalam sejumlah kasus, penyakit ini menyebabkan gejala seperti flu dan lesi berisi nanah. Badan Kesehatan Masyarakat Internasional di Afrika mengumumkan keadaan darurat monkeypox untuk benua tersebut. Badan Kesehatan Masyarakat tertinggi di Afrika mengumumkan keadaan darurat monkeypox untuk benua tersebut setelah memperingatkan bahwa infeksi virus tersebut menyebar pada tingkat yang mengkhawatirkan dengan lebih dari 17.000 kasus yang diduga dan lebih dari 500 kematian tahun ini, terutama di kalangan anak-anak di Kongo. Profesor Dimi Ogoina, Ketua Komite Darurat WHO, mengatakan semua anggota dengan suara bulat setuju bahwa lonjakan kasus saat ini merupakan peristiwa luar biasa dengan jumlah kasus yang mencapai rekor di Kongo. Vaksin dan perubahan perilaku membantu menghentikan penyebaran ketika jenis monkeypox yang berbeda menyebar secara global, terutama di kalangan pria yang berhubungan seks dengan pria. Ya, mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.